Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim asesor sertifikasi dosen 2026. Perkenalkan, saya Hajatina SEMSI, dosen tetap program studi D3 Manajemen Akademi Perniagaan dan Perusahaan APP Apip Sumedan. Pada kesempatan ini, saya memaparkan pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT dalam unsur kinerja Dharma Pendidikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen 2026. Fokus saya adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang saya ampu di semester 4. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 adalah mata kuliah lanjutan dari pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia, berbobot 3 SKS di semester 4. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktek pengelolaan sumber daya manusia secara lebih mendalam, meliputi strategi MSDM, kepemimpinan, motivasi, dan prestasi kerja, komunikasi organisasi, kemudian manajemen kinerja, hubungan industri, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, sistem informasi SDM, pengembangan karir, manajemen talenta, hingga isu-isu kontemporer dalam MSDM. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan mengelola SDM, mengevaluasi kebijakan dan praktek MSDM, serta merumuskan alternatif solusi berdasarkan teori, hasil penelitian, dan perkembangan dunia kerja. Berdasarkan RPS, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu 1. Menganalisis konsep, fungsi, dan peran strategi manajemen sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi berdasarkan teori dan praktek. Yang kedua, menerapkan berbagai kebijakan dan praktek pengelolaan sumber daya manusia meliputi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem informasi SDM berdasarkan teori dan hasil penelitian. Yang ketiga, menyusun alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan manajemen sumber daya manusia melalui analisis kasus dengan penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovasi. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi pengelolaan sumber daya manusia secara lisan maupun tertulis dengan menjunjung tinggi etika akademik dan tanggung jawab profesional. Untuk memastikan seluruh CPMK tercapai, saya menerapkan pendekatan DI secara terintegrasi, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment secara terstruktur dan berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning. 1. Delivery atau penyampaian materi. Materi perkuliahan disampaikan dengan memadukan kuliah mimbar untuk materi konseptual dengan studi kasus untuk materi aplikatif, guna mengakomodasikan pencapaian kompetensi. Saya menggunakan ragam metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dan persentase untuk membedah kasus disiplin kerja, motivasi, dan kepuasan kerja, sehingga pembelajaran berbasis proyek atau project basis learning pada penyusunan rencana bisnis atau business plan berbasis praktik pengelolaan SDM yang etis dan berkelanjutan. 2. Interaction atau interaksi pembelajaran. Interaksi dua arah dalam perkuliahan dibangun secara aktif baik di dalam kelas atau luring maupun memanfaatkan LMS dan video conference atau daring. Jadi mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, mempresentasekan hasil studi kasus secara berkelompok, serta merumuskan alternatif solusi atas persoalan aktual pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Yang ketiga, assessment atau sistem penilaian. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dirancang secara transparan, akuntabel, dan terukur sesuai dengan bobot instrumen penilaian pada RPS. Rekapitulasi bobot penilaian yang pertama adalah sikap dan partisipasi diskusi.
ini mingguan yaitu 10%, kemudian studi kasus presentasi kelompok yaitu 40%, tugas 1 bisnis plan atau pertemuan ke-15 yaitu 20%, ujian tengah semester atau UTS yaitu 20%, dan kemudian ujian akhir semester atau UAS 20%. Melalui pembobotan objektif ini, capaian kompetensi real mahasiswa dapat diukur secara komprehensif, mulai dari partisipasi harian, kemampuan analisis kasus, kemudian penyusunan karya tugas, hingga evaluasi tengah dan akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita sudah berkumpul kuliah seperti biasa. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa kita akan melakukan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan UTS ya. Dan kemudian teman-teman berapa teman-teman UTS? Ada di antara kalian yang belum mengikuti UTS? Belum masuk semuanya. Baik. Nah, hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-9 ya, di mana pembahasan kita tentang lingkungan kerja serta kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, jadi pencapaian untuk hari ini, sub CPNK pertemuan hari ini adalah, jadi kalian semua, kita semua yang ada di sini, dengan sub CPNK 9 kita harus memahami poin-poin yang harus kita tangani hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep lingkungan kerja atau K3. Yang kedua, mengidentifikasi faktor lingkungan kerja. Yang terakhir adalah menganalisis studi kasus dan merumuskan rekomendasi. Jadi nanti di ujung kita akan melakukan studi kasus. Ya, kita diskusi dulu, kemudian kita lakukan kerja di lingkungan kalian atau di berita. Ayo, siapa yang pernah? Nah, seperti apa itu? Kualitasnya itu menggunakan dapur. Kebetulan dapurnya itu licin banget nih, sama si pekerja kubinnya. Terus jadi kualitasnya itu kan terburu-buru, si kami itu lagi rame, jadi dia terjatuh. Karena sepatunya juga kapalnya itu udah licin itu. Terus kesalahan si manajernya itu tidak membuat ada yang licin. Tidak ada rambu-rambunya ya. Bagus, terima kasih atas contohnya. Jadi kan bekerja. Sebenarnya begini, ketika kita bekerja itu saling memilih dan bekerja sama-sama mematuhi rambu-rambu SOP yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah konsep lingkungan kerja. Jadi saya mau tanya sama kalian nih, siapa yang tahu definisi dari lingkungan kerja? Oke, mana? Nah, jadi kan lingkungan kerja itu menurut saya pastinya lingkungan kerja itu kan tempat bekerja kita sehari-hari. Itu pastinya seperti bangunan, yaitu seperti gedung kantor ataupun area pabrik. Ada lagi? Siapa? Silahkan, silakan. Menurut saya tempat kerja itu bukan hanya kompetensi saja seperti ada pabrik, tapi juga suasana kerjanya, hubungan kita dengan atasannya, dan juga hubungan kita dengan rekan kerjanya. Baik, terima kasih atas pendapat kalian semua ya. Jadi lingkungan kerja itu adalah segala sesuatu sarana yang berada di lingkungan kerja tersebut. Ya, jadi lingkungan kerja terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah lingkungan kerja fisik, ya, dan yang kedua adalah lingkungan kerja non fisik. Di mana lingkungan kerja fisik itu terdiri dari ya seperti pencahayaan. Nah, ketika kita bekerja
yaitu taman. Kemudian saluran udara, jangan sampai kena. Nah, setelah itu pendinginan. Jadi kalau kita kerja di pabrik itu kan suara cangkir itu bising ya, itu ada batas ambang pendinginannya. Nah, selanjutnya adalah ruangan dan kebersihan. Itu harus diperhatikan. Dan terakhir adalah ruangan. Nah, ini adalah lingkungan kerja fisik. Dan sementara lingkungan kerja dan fisik itu seperti lingkungan kita dan atasan kita. Kita kerja dan atasan ya. Ada namanya rekan kerja ya. Nah, itu hubungan itu harus lebih perbaiki. Selanjutnya ada suasana kerja. Suasana kerja yang nyaman. Dan yang satu lagi adalah budaya organisasi. Jadi, apabila kita kerja, ini kita kerja di ruangan kita bagus, ruangan kita dingin, sejuk, tapi karyawannya tetap stres juga ini. Dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan rekan kerja. Nah, rekan kerja ini adalah lingkungan kerja yang fisik. Jadi tetap dia merasa stres, dia tidak nyaman bekerja. Jadi kedua poin ini harus bersinergi. Lingkungan kerja fisik yang nyaman, ditambah lagi lingkungan kerja fisik juga sesuai dengan kenapa? Ya, udah paham ya? Selanjutnya kita masuk ke ini adalah dampak lingkungan kerja. Jadi dampak lingkungan kerja untuk perusahaan itu ada lingkungan kerja kondusif dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Di mana lingkungan kerja yang kondusif ini adalah bisa meningkatkan produktivitas meningkat. Jadi kalau lingkungan kerja kita bagus, ya lingkungan kerja kita bagus, secara otomatis produktivitas itu pasti meningkat ya. Meningkat nggak? Kita nyaman nih, kita bahagia di tempat kerjaan kita, secara otomatis meningkat. Kemudian motivasi kita bertambah nggak? Ya. Bertambah. Nah, selanjutnya kepuasan kerja kita pasti meningkat. Dan selanjutnya adalah keluar masuknya karyawan itu lebih sedikit, ya. Nah, apabila lingkungannya buruk, maka secara otomatis kita melihat ya, kalau lingkungan kerja kita buruk, maka secara otomatis stres kerjanya meningkat. Nah, kalau stres kerja meningkat, maka resiko kecelakaan pasti terjadi. Nggak konsentrasi dia bekerja. Nah, selanjutnya, ini dia satu ini. Turnover ini pasti akan tinggi, keluar masuknya karyawan. Ini tinggi, ya keluar masuk. Ini adalah salah satu dari lingkungan kerja yang buruk. Jadi orang-orang juga bisa lihat, nggak nyaman dia. Dan selanjutnya pasti kinerja akan menurun. Baik, ada pertanyaan tentang lingkungan kerja? Tidak ada ya? Kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah konsep keselamatan dan kesehatan kerja, di mana ini sudah dilindungi oleh hukum, yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang dan perubahan tentang dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain di tempat kerja. Dan yang ketiga, memelihara sumber produksi secara aman dan efisien. Hierarchy of control. Ia berbentuk
bentuk piramida. Ya. Nah, apa? Hierarchy of control ini semakin dia ke atas, itu perlindungannya semakin tinggi. Semakin ke bawah, dia semakin rendah. Nah, di mana terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah eliminasi. Nah, eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya. Selanjutnya substitusi. Jadi substitusi ini mengganti dengan yang lebih aman. Selanjutnya rekayasa teknik. Jadi rekayasa teknik ini adalah modifikasi peralatan. Dan selanjutnya pengendalian administrasi. Nah, ini seperti SOP, itu ada pelatihan, yang ada rambu-rambu keselamatan. Yang seperti kasus tadi, itu kan izin. Tidak ada rambu-rambunya ya. Harus ada rambu-rambunya. Kemudian yang paling sering kita lihat adalah alat pelindung diri atau APD. Nah, jadi di hierarchy of control, APD ini adalah yang paling rendah. Ini yang paling rendah. Oke, paham? Selanjutnya kita masuk ke peran manajemen SDM. Jadi peran manajemen SDM ini ada 4. Ya, perannya ada 4. Yang pertama, menyusun kebijakan dan program K3 perusahaan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi K3 berkala. Dan selanjutnya, melakukan audit dan revisi keselamatan negara. Yang terakhir adalah membangun budaya keamanan. Di sini ada pertanyaan. Yang melihat materi tadi itu kasus, misalnya ini ada sebuah kasus seorang karyawan mengundurkan kerja dari rumahnya. Nah, dalam perjalanan menuju kantor dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, menurut kondisi tadi itu, konsep ini bagaimana sih penyelesaiannya dan pihak mana yang bertanggung jawab? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, ketika seorang karyawan sedang mau menuju ke kantor, dia kecelakaan, ya. Dia kecelakaan di jam mau pergi ke kantor. Maka Undang-Undang Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasannya karyawan yang menuju tempat bekerja mendapatkan insiden kecelakaan, maka dia akan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana perusahaan bertanggung jawab. Jadi perusahaan HRD bertanggung jawab memberikan laporan informasi kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk melaporkan kejadian 2 kali 24 jam. Oke. Jadi HRD akan melakukan pelaporan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan 2 kali 24 jam. Di pihak BPJS Ketenagakerjaan ini akan mengcover semua biaya kecelakaan tersebut. Tapi dengan catatan ya, di jam kerja. Kalau di luar jam kerja, secara otomatis klaim tersebut akan ditolak. Misalkan nih, ini kita mau pergi kerja, tapi kita 96 belanja nih, mau belanja yang berawal darat, ya tiba-tiba jadi kecelakaan, itu tidak ditolak. Oke. Kita masuk ke studi kasus ya, ke diskusi. Silakan bagi kelompok. Kelompoknya kita kontrol. Iya. Ini mana kelompoknya? Mana ini kelompoknya? Ini mana kelompoknya? Kalau banyak apa
Jadi PT ini bergerak di bidang logam yang mengalami peningkatan kecelakaan selama 6 bulan ini. Nah, indikasinya lantainya licin. Nah, kemudian kepatuhan penggunaan APD-nya rendah, kebisikan melebihi ambang batas, dan inframerah pencahayaan kurang memadai. Nah, kemudian kalian, nah ini adalah pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Nah, yang mana coba indikasi faktor lingkungan kerja fisik dan non fisik yang menjadi akar masalah. Nah, masalahnya apa? Dan tadi kemudian terapkan hierarki kontrol untuk merumuskan rekomendasi penanganan tiap resiko. Setelah itu susun program K3 sederhana yang menjadi kebijakan, pelatihan, pengawasan, perusahaan, dan yang terakhir adalah jelaskan aplikasi manajemen SDM agar program tersebut berjalan efektif. Oke, kita mulai dari sekarang. Yuk. Silakan diskusi dulu. Silakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya. Nomor 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, berdasarkan hasil analisis kelompok kami itu, peningkatan kecelakaan di PT Sinar Abadi Manufaktur selama bulan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada kondisi kerja yang tidak aman. Yang pertama itu adalah kondisi kerja yang tidak aman. Yang kedua itu perilaku kerja yang tidak aman atau perilaku lingkungan kerja itu yang tidak bagus atau tidak aman. Nah, secara fisik karena secara fisik itu lingkungan yang secara fisik lingkungan kerja itu yang pertama itu adalah lantainya licin atau lingkungan kerja itu tidak mendukung, seperti lantainya licin, kabel yang berantakan di lingkungan kerjanya, bising dan kejayaan sinyalnya itu kurang seperti itu. Nah, ini yang dapat diterapkan oleh faktor-faktor ini satu lagi terpengaruh oleh lingkungan fisiknya, seperti ada kurangnya kesadaran karyawan dalam memakai APD atau alat pelindung diri selama bekerja, serta lemahnya pengawasan dari manajemennya seperti PT itu. Oleh karena itu, kelompok kami itu mengusulkan persaingannya. Jadi kelompok kami menganggap kalau ini bukan kesalahan karyawannya aja, jadi termasuk juga kayak HRD atau manajer di dalam perusahaannya itu. Nah, di sini kami memberikan sisi lainnya itu adalah satu itu manajemen harus segera memperbaiki fasilitas lampu, fasilitas listrik seperti merapikan kabel, menambah lampu LED yang gelap tadi kan tidak mau lampunya biar malamnya bagus cahayaannya. Yang kedua itu merendam atau mengurangi kebisingan dari PT tersebut. Nah, serta juga di sini juga melibatkan revisi seperti HRD atau manajemen SDM untuk menerapkan aturan ketiga yang lebih tegas melalui sistem sanksi. Dan jadi kalau bagi yang periode yang melanggar
Kemudian pengelolaan risiko ketiga mengikuti hierarki kontrol ya. Kemudian manajemen RSE berperan aktif membangun kebijakan, pelatihan dan budaya jadi kuncinya dimanapun kita berada, kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja ya. Oke, sebelum penutup saya ada tugas untuk kalian ya, dibawa pulang. Ini adalah tugas, jadi susun rekomendasi tertulis maksimal 3 halaman atas kasus PT Sinar sebagai manufaktur. Dikumpul minggu depan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas atensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan singkat mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, serta strategi implementasi metode DIA pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang saya ampuh sebagai perwujudan kinerja Dharma pendidikan saya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran utuh atas komitmen saya dalam meningkatkan mutu akademi mahasiswa di Akademi Perniagaan dan Perusahaan APP Apipsu Medan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas atensi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.